Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 2230 10 20 40 10. Prodi PPKN angkatan 2022. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah kriminologi, di mana saya akan membahas materi mengenai teori konflik sosial. Teori konflik sosial ini ada beberapa peta pembahasan. Yang pertama itu ada kriminologi radikal, ada kriminologi realistis, ada kriminologi feminis, ada kriminologi perdamaian, ada kriminologi pasca modern, ada kriminologi narapidana, dan ada teori konflik waktu sosial. Yang pertama itu ada kriminologi radikal. Kriminologi radikal ini di mana kejahatan terjadi akibat kondisi sosial yang hanya memberdayakan orang yang kaya dan mengabaikan orang yang kurang mampu. Kriminologi radikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada marxisme struktural, adalah sebuah sistem untuk mempertahankan kekuasaan seseorang. Yang selanjutnya itu ada marxisme instrumental, melihat hukum pidana sebagai alat untuk mengendalikan orang miskin untuk menjaga kekuasaan. Dan yang selanjutnya itu ada kriminologi kritis. Kriminologi kritis menurut Gresham McCaskey menjelaskan lebih lanjut bahwa kriminologi kritis menjelaskan bagaimana hukum pidana digunakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya itu ada kriminologi realistis. Kriminologi realistis ini berfokus pada kekhawatiran terhadap kejahatan di jalanan, rasa takut akan tindakan kejahatan, dan ketakutan menjadi korban kejahatan. Dan yang selanjutnya itu ada kriminologi feminis. Kriminologi feminis menurut teori pendekatan, feminis memiliki lebih banyak kesempatan dan kekuasaan khususnya bagi penganut sistem patriarki. Dan selanjutnya itu feminisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada feminisme liberal. Feminisme liberal ini dilihat peran gender sebagai sumber utama dalam penindasan wanita. Yang kedua itu ada feminisme radikal. Feminisme radikal ini melihat patriarki lebih dominan pria menjadi penyebab penindasan kaum wanita. Dan yang selanjutnya itu ada kriminologi pasca modern. Kriminologi pasca modern merupakan perubahan dalam melakukan kejahatan yang lebih maju dan berkembang. Hal ini diikuti dengan perubahan suatu teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan yang selanjutnya itu ada kriminologi perdamaian. Kriminologi perdamaian menurut Harold Fevensky dan Richard Quinry adalah orang yang mempopulerkan kriminologi membawa kedamaian. Ada beberapa cara mengurangi kejahatan guna menciptakan kedamaian antara warga dan lembaga peradilan, yakni yang pertama adanya kebijakan sosial terhadap perilaku kejahatan. Yang kedua itu ada peran pendidikan. Yang ketiga itu ada teori kejahatan yang merusak akal. Yang selanjutnya itu ada pengendalian kejahatan untuk menegakkan HAM. Dan yang selanjutnya adanya pengaturan terhadap konflik di suatu negara. Yang selanjutnya ada teori konflik menurut waktu sosial. Teori konflik menurut waktu sosial ini lebih dinamis dan merupakan suatu kejadian bukan hak atau kondisi seseorang untuk melakukan kejahatan adalah peristiwa lain dalam berlangsung waktu sosial. Yang selanjutnya itu ada kriminologi narapidana. Kriminologi narapidana ini sebuah paradigma yang dijadikan baru di bidang kriminologi, yaitu kriminologi terpidana. Disebut kriminologi alternatif yang merupakan kumpulan para pelaku kriminal yang telah memperoleh kredibilitas akademi
atau telah dipercaya oleh orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.